ada dua, yakni menyiapkan program rekrutmen dan juga melaksanakan administrasi kebijakan SDM. Ya. Melaksanakan rekrutmen ya. Maaf ya, nanti saya lupa lagi ya ini. Baik. Ini sudah masih ingat. Nah, sekarang ini saya gandeng-gandengan ya antara proses dengan proses rekrutmen yang ada 7 atau 6 langkah itu dengan KUK-nya. Ternyata ya mirip-mirip aja. Artinya nanti kalau Anda semuanya ikut uji kompetensi, tentunya nanti akan ketemu dengan kriteria untuk kerja seperti ini. Di sana adalah menyiapkan semua kebutuhan dan melaksanakan program rekrutmen. Ya, kebutuhan apa saja, menyiapkan job description, menyiapkan job spec, kemudian menyiapkan juga job standar, kemudian menyiapkan persyaratan administrasinya apa, persyaratan fisiknya apa, persyaratan khususnya apa. Kemudian juga misalkan ya menyusun program pengiklanan atau pemberian informasi, tentunya kan harus ada bagaimana menyusun branding ya. Branding itu menyusun suatu memberikan image positif kepada para calon pelamar sehingga dia tertarik untuk nanti melamar. Itu adalah persiapan ya. Setelah itu menawarkan ke sumber pemenuhan kebutuhan SDM sesuai dengan SOP organisasi. Selalu ada SOP organisasi ya, karena semua pelaksanaan menawarkan itu pun ada SOP-nya. Kemudian KUK yang ketiga melakukan kompilasi data aplikasi, jadi mulai memilah-milah ya. Kemudian mana yang relevan, mana yang tidak, sampai kemudian menggunakan hasil kajian ini kemudian digunakan untuk proses berikutnya. Berikutnya adalah proses melakukan seleksi. Jadi ini kalau mirip-mirip aja, jadi seperti ini ya, supaya kita nggak lupa inilah KUK-nya, ini prosesnya. Baik, kita sekarang kembali ke proses ya. Menyiapkan dan melaksanakan rekrutmen. Ini adalah gambar keseluruhan ya. Jadi nih ya. Jadi mulai dari tadi ya, rapat direksi, RKAP, rencana kerja anggaran perusahaan. Lalu ini perusahaan dalam hal ini juga termasuk SDM di dalamnya. Biasanya kan SDM juga diikut rapatkan di dalam rapat direksi, mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan berapa yang dibutuhkan ya. Kemudian SDM sendiri melakukan pencarian, kemudian melakukan job posting, kemudian metodenya apa, kepada siapa, pada eksternal, pada internal, rekrut sendiri atau lewat agensi. Oke, ini adalah kemarin, sekarang kita masuk headhunter kon tetonggone Wahyu ke headhunter ya. Mulanya adalah tetonggone Wahyu headhunter kan. Identifikasi dan menetapkan kebutuhan. Bagaimana mengidentifikasinya? Biasanya mengidentifikasi itu tentunya ada tren perkembangan organisasi. Organisasi yang ada, baik itu perusahaan BUMN ataupun kementerian, bahkan koperasi atau perusahaan, ada kantor-kantor law firm, semua kan tentunya kan selalu merupakan organisasi yang sifatnya sifatnya tidak statis ya. Jadi selalu ada faktor-faktor perubahan dari luar. Sehingga kalau tersebut dalam teori organisasi, ini adalah model yang sebut saja ada pengaruh eksternal ya. Jadi gini, biasanya tren perkembangan organisasi ke depan seperti apa? Ke depan itu bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Jangka pendek itu setahun 2 tahun. Jangka panjang itu misalkan sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melabelkan menjadi world class company, perusahaan kelas dunia. Termasuk misalnya ada satu perusahaan dodol di salah satu kota di Jawa Barat itu sudah akan menjadi perusahaan dodol kelas dunia. Nah, ini kalau seperti ini kan ke depannya contohnya akan menjadi produsen
Cokodot ya. Cokodot adalah coklat dan dodol kelas dunia. Tuh ya, ini adalah. Nah, biasanya itu kalau dilakukan suatu semacam analisis ya. Analisis itu antara menghitung atau rasio antara workload dan workforce. Workload itu adalah pekerjaannya itu sebanyak apa, kemudian orangnya sebanyak seberapa orang. Nah, ini kalau ada workload-nya atau pekerjaannya lebih banyak, orangnya itu kurang, tentunya perlu tambahan gitu. Tapi kalau kebalikan, kalau workforce-nya itu kebanyakan, kemudian pekerjaannya nggak banyak lagi, tentunya kan harus tadi retrench ya, akan orang itu harus di layoff atau di PHK. Termasuk juga antara input dan output. Ya, input arti gini, kalau di mana di sebuah organisasi di SDM ya, itu jumlahnya pegawainya ada taruhlah ada 60 kan banyak sekali itu ya. Kemudian setahun itu merekrut dapatnya berapa gitu. Nah, ini kan bisa dihitung rasio antara jumlah pegawai SDM dengan hasil kerjanya ini. Itu adalah workload and workforce ya. Nah, termasuk juga identifikasi kebutuhan itu juga kita menjelaskan kalau mencari suatu new ability. Ini sebagai contohnya ya, kalau ada sebuah perusahaan melakukan, kita sebutnya merger. Merger itu perusahaan melakukan penggabungan dari dua company, dari dua perusahaan menjadi satu. Kan sekarang banyak terjadi ya. Kalau merger itu tentunya kan artinya bisa-bisa perusahaan A yang jumlahnya pegawai 100, perusahaan B yang pegawai 100 kan 200. Tapi tidak harus 200 itu bisa semuanya. Mungkin sebagian harus dilepas. Itu merger ya. Tapi juga mungkin juga akuisisi. Nah, kalau akuisisi ini kan ada satu perusahaan yang kemudian itu mengambil alih perusahaan yang lain. Nah, ini kan tentunya kan ada pekerjaan orang SDM untuk memilih-milih, merekrut yang cocok. Artinya begitu merger atau ada suatu perubahan organisasi membutuhkan new ability. Ya contohnya aja begini ya. Contohnya ini ada sebuah perusahaan kecil ini, ya yayasan lah. Ya. Sebelum COVID itu dia tidak punya divisi IT karena dia pelatihannya itu juga pelatihan biasa saja, kelasnya dilakukan dengan offline. Begitu ada COVID, maka kegiatan pelatihan bisa terlaksana, apalagi ada lockdown, sehingga harus dilakukan pelatihan dalam daring ya, pakai Zoom. Nah, kan perlu ada ya paling tidak ada orang yang tahu lah bagaimana sih mengajari para pengajar dengan Zoom, bagaimana menyediakan Zoom gitu. Termasuk misalkan ada suatu LSP ya, LSP itu lembaga sertifikasi yang dulunya tidak punya orang-orang IT, tapi sekarang begitu LSP ini menjadi LSP yang punya lisensi untuk melakukan uji kompetensi yang sifatnya online, maka perlu ada orang yang bisa bagaimana kita tuh perlu untuk komunikasinya pakai Zoom saja. Tapi untuk materi ujinya kan harus pakai aplikasi yang lain. Nah, ini perlu ada paling enggak karena ada sesuatu perubahan, ada teknologi, diperlukan suatu new ability. Maka kita merekrut. Juga ada new performance ya. Jadi misalkan aja ada suatu perubahan ya. Kita tuh kok perusahaan ini kok tidak maju-maju, kalah bersaing, kemudian produknya nggak laku, kemudian juga kinerja pegawainya biasa saja. Maka perlu dilakukan. Oke, kalau gitu kita ini aja, kita merekrut, mencari new blood. New blood itu adalah darah baru untuk bisa menggerakkan orang-orang di dalam itu supaya semangat ya. New performance ya. Kemudian bisa juga new personality, artinya perlu orang-orang yang punya kepribadian khusus. Di samping teknik khusus juga personality ya, personality. Ini bisa juga terjadi contohnya gini ya. Contohnya ada sebuah perusahaan tambang. Tambang itu punya tambang di tengah hutan sana. Itu kadang-kadang
perlu orang tidak hanya skill pandai, tapi juga harus orang yang bisa punya kemampuan adaptasi dengan kehidupan di remote area, di area yang jauh dari mana-mana itu perlu ya. Kemudian perlu new qualification dan juga proficiency. Jadi ini salah satu pertimbangan kalau kita membutuhkan orang dalam rangka untuk tadi meningkatkan kinerja organisasi. Oke, ya. Kemudian juga ini kesesuaian peran pekerja dengan organisasi. Yes. Ini biasanya kalau orang-orang sudah terlalu lama, kemudian sudah kurang bisa berkontribusi, ini kan perlu di refresh ya, perlu dengan ya. Kemudian juga kebutuhan cost effectiveness ya. Jadi seringkali kalau beban kerjanya atau gini, kalau jumlah pegawainya kebanyakan, sedangkan pekerja yang nggak banyak, ini kan pemborosan. Jadi cost. Jadi ini identifikasi perlu nggak, butuh nggak, ini pertimbangannya. Masih banyak pertimbangan yang lain, tapi untuk pertama ini aja pertimbangannya. Artinya ini salah satu keputusan kita butuh ya. Baik identifikasi kebutuhan organisasi akan pekerja atau tenaga kerja baru ya. Baik ya. Nah, kebutuhan tadi saya sampaikan ya, ini diulang aja ya. Karena ada perluasan kegiatan perusahaan, ya ada perluasan itu misalkan ya buka cabang, kemudian buka anak perusahaan di kota lain, kemudian buka buka cabang lah ya, cabang di sana sini gitu ya. Atau biasanya kalau perusahaan-perusahaan ada satu merger, ini penggabungan, atau juga dia mengakuisisi, mengambil alih sebuah perusahaan. Ini tentunya juga kerjaan untuk rekrutmen butuh pegawai baru. New knowledge, new skill, new ability, okay. Kemudian pekerjaan yang ditangani, kebutuhan. Ini seringkali ini yang tadi saya katakan itu ya, kebutuhan akan spesialisasi yang dulunya tidak ada sekarang dibutuhkan. Ini sekarang aja lah sekarang. Dulu nggak butuh orang-orang IT, tapi sekarang orang IT perlu. Tapi juga bisa juga gini, itu juga ada nggak orang tuh yang resign? Resign itu dari hitung ini, karena di perusahaan itu orang pensiun umur 56 tahun. Kan secara gampang saja kan pakai sistem yang paling sederhana, langsung ada early warning, ada suatu pemberitahuan bahwa tahun 2022 ini ada kurang lebih 100 orang yang akan pensiun ya, ada pensiun ya. Pensiun artinya melakukan atrisi yang normal. Tapi juga ternyata ada itu yang kemarin kita bicarakan itu, ternyata karena sesuatu hal tingginya labor turnover itu ya, orang resign di tengah jalan ya. Mungkin juga karena culture-nya nggak cocok, atau yang kemarin kita diskusikan bisa juga karena orang itu overspec ya, overspec itu sehingga dia resign. Nah ini semua kan menjadikan satu perhitungan, butuh nggak sih kita orang itu ya. Baik ya, ini adalah dasar dari menentukan kebutuhan. Ini untuk perusahaan besar dan untuk perusahaan kecil sama aja, cuman ininya volumenya itu lebih besar. Mungkin kalau seperti perusahaan kayak law firm gitu, law firm itu pegawainya 11 orang, ya tentunya juga diperlukan ini. Kita perlu nggak orang itu, tentunya bis pada kebutuhan. Baik. Nah, kemudian, nah ini menyusun rencana rekrutmen ya. Tentunya bagaimana juga sekecil apapun juga kita harus bisa membuat suatu strategi rekrutmennya, paling supaya bisa mendapatkan bibit yang baik dalam waktu yang cepat sesuai dengan kebutuhan, dan kalau bisa dengan sumber daya yang sedikit mungkin ya. Sumber daya itu termasuk sumber daya manusia dan juga sumber daya dana ya. Jadi perlu strateginya dibuat ya. Kemudian perlu juga, walaupun kalau perusahaan besar, tim rekrutmen itu juga dibagi-bagi. Siapa nanti yang akan menjadi perencana, planner, siapa yang akan menjadi preview, siapa yang akan memutuskan itu. Anda bisa belajar itu bisa dengan pakai matriks, pakai risi ya. Kemudian waktunya seperti apa, kapan dimulai, kapan selesai, apa saja kegiatan aktivitasnya, ya buatlah seperti itu, gunakanlah pakai Gantt chart ini. Ya, Gantt chart kemudian sudah dipelajarin ya waktu kemarin soft skill. Kemudian juga jangan lupa perhitungan biaya rekrutmen, kemudian penentuan persyaratan kandidat. Ya, persyaratan ini bisa persyaratan sifatnya umum dan khusus ya.
Dan juga pada ini sudah kita mulai menyusun, Pak, menyusun namanya kualifikasi, menyusun job description, menyusun job specification, dan juga menyusun job standar. Paling nggak nanti untuk dipublish, untuk disampaikan kepada para calon kandidat, nanti Anda itu ada melakukan ini, syaratnya adalah lulusan ini, kemudian kalau Anda berhasil adalah ini standarnya. Ini sudah dinyatakan di situ ya. Kemudian juga mulai juga ini dalam ini sudah mulai menyusun employer branding ya atau company branding. Ya, jadi membuat branding. Nah, nanti inilah yang kita sebut walaupun ini disebut sebagai tahapan-tahapan penyusunan rencana rekrutmen. Ini sekarang kita akan membahas satu ya ini ya. Satu ini butir baik. Nah, biasanya itu kita menyusun. Kita perlu syaratan umum apa saja. Ya, misalnya prasyaratnya pendidikan, apakah S1, S1, S2, D4, D3, atau mungkin SLTA. Ya. Kemudian kecakapan khusus apanya, dia bisa ini, bisa itu. Kan seringkali kalau tidak bisa minimal bisa mengoperasikan ini Microsoft minimal. Kemudian keahlian khususnya apa? Dia bisa ini. Kemudian pengalaman kerja ini juga penting sekali, termasuk nah ini karakteristik khusus ya. Misalnya aja kalau kita di rekrutmen untuk sekolah-sekolah militer, contohnya aja di AMN atau di Akpol itu kan ada minimal tingginya 165 ya sekarang barangkali itu ya. Kemudian rasio antara tinggi dengan berat badan itu harus segini, itu khusus ya. Termasuk misalkan aja nih ya, yang pernah saya alami sendiri ya, ketika itu karakteristik khusus tidak boleh buta warna. Bisa juga, misalnya aja untuk orang-orang laporan ya, untuk orang-orang laboratorium, gitu ya. Ini pengalaman pribadi saya sempat hampir tidak masuk walaupun lulusan saya sudah lulus tes-tes semuanya, itu hampir di disqualified karena ketika tes kesehatan saya itu ternyata ini apa partial colorblind. Jadi saya itu menderita suatu buta warnanya sebagian. Itu kan ada tes kan, tes-tes yang pakai buku-buku itu ya. Ternyata sampai lembar keempat saya nggak bisa melihat itu. Wah ini nggak bisa. Didis saya, tapi kemudian karena saya adalah kandidat untuk human resource, untuk SDM, maka partial colorblind itu diizinkan karena saya tidak akan banyak dengan warna-warna yang soft itu ya. Saya bisa. Jadi masih bisa membedakan warna merah, merah muda, kemudian biru, hitam, yang 7 warna dasar itu saya bisa ya. Tulus juga itu. Jadi ini adalah persen khusus ya. Oke. Oke, termasuk kalau kita merekrut untuk orang-orang yang kerja di sebut aja ya, di platform industri perminyakan itu juga ada syarat khusus misalnya mereka orang yang tidak menderita klaustrofobia. Ya, klaustrofobia adalah orang yang menjadi fobia, menjadi merasa takut, cemas apabila dia berada di tempat yang tertutup. Ini kan memang tertutup kan dalam arti ya sempit lah. Nah, kalau orang di living quarter di tempat pembuangan itu kan jalan sini mentok, jalan itu mentok, nggak gede sekali gitu. Ini seringkali orang menjadi stres, nggak bisa bekerja. Itu perlu disampaikan juga ya. Baik ya. Kemudian ini contohnya aja pendidikannya apa, pengalamannya apa. Ini Pak, karakteristik khusus psikologis ya. Ini memang nanti yang akan menguji adalah para psikolog di tim seleksi. Tapi seringkali disampaikan dalam offering itu, di mana harus tidak boleh buta warna, tidak boleh klaustrofobia, ya, tidak boleh menderita agrofobia, di mana orang itu tidak boleh. Contohnya aja, kalau kita ingin merekrut para pekerja yang membersihkan kaca di perusahaan-perusahaan atau di gedung-gedung tinggi itu kan pakai gondola itu. Gondola itu kan digantung di luar building, nempel ke kaca. Ini kan kena angin, kena apa,
semakin tinggi kalau orang melihat ke bawah itu bisa pusing. Nah, kalau orang yang agrofobia ini nggak boleh, nggak bisa, nggak lulus. Sebelum dari tes nggak lulus, kita sudah warning dari tim rekrutmen tuh orang agrofobia sebaiknya ya, dia kerja aja di kantoran, nggak naik-naik ke gedung. Baik. Seringkali juga ada persyaratan fisik ya tadi, contohnya tinggi badan minimal 165 ya. Motivasinya ini misalnya dia semangat kerja di tempat bersedia. Jadi kalau di perusahaan yang saya bekerja dulu itu sudah ada dari awal tuh sanggup ditempatkan di seluruh daerah wilayah perusahaan baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Wah, senang Indonesia, di luar Indonesia, tapi bukan di Amerika, tapi di Kongo sana, ya kan? Kita juga, waduh, jauh banget ya. Minat dan terusnya. Ini adalah syaratannya. Kemudian ini, nah ini saya ambil ya. Gini, penetapan kualifikasi ini tentu ada 3 hal ya, ada 3 job desk, kemudian job spec, dan juga job performance standard. Job desk itu perlu disampaikan apa sih yang harus nantinya dikerjakan oleh para pemegang jabatan atau oleh para kandidat itu. Misalkan ya, mengoperasikan alat-alat berat, mengoperasikan ini ya. Kemudian job spec-nya syaratnya adalah mereka harus punya tinggi seperti ini, ya, kemudian punya khusus ya profil tentang khususannya, kemudian juga nanti dia demografinya tuh seperti apa, kompetensinya dan psychological tadi. Nah, standarnya ini ya adalah capaiannya, bagaimana Pak ukuran keberhasilannya itu. Ini disusun juga oleh tim rekrutmen ya. Dan saya rasa 1, 2, 3 ini sudah dijelaskan atau belum ya? Dijelaskan pada kuliah-kuliah sebelumnya ya. Jadi nanti nggak usah saya jelaskan, nanti Anda akan dapat semuanya atau sudah dapat tentang ini. Intinya harus dituliskan supaya jelas. Baik. Ini ya, Bu, nanti tentunya seperti yang kuliah-kuliah tentang job desk harus dibuat secara spesifik ya. Kemudian deskripsi pekerjaan ini akan bisa mengkomunikasikan apa harapan yang kita harapkan. Bisa melakukan, nanti akan melakukan suatu ini, melakukan testing untuk produk-produk baru ya. Contohnya aja ketika kita merekrut untuk ini, untuk kalau kita sebut tester ya, jadi merekrut orang yang bisa punya pengecap yang bagus di produk tertentu. Ini sangat spesifik ini ya, untuk dijelaskan ya. Ya baik. Kemudian biasanya itu menyangkut titel, kemudian duties and responsibility di job desk itu, kemudian kualifikasinya, skill, lokasi, dan ini adalah job desk dan job spec-nya itu seperti ini ya. Termasuk di situ disebutkan aja kompensasinya apa, misalnya location. Orang itu misalkan lokasinya misalkan ya dengan hak cuti, dengan kompensasi ini, lokasi kerjanya adalah di pedalaman Merauke sana atau di Boven di Gul atas sana. Orang mikir, waduh lokasinya jauh amat itu, gaji segitu sana. Jadi termasuk juga nanti tambah gajinya apa, ada perk-nya ini, ya semacam benefit lah ya itu. Ini semua dijelaskan. Jadi orang itu sudah well informed atas pekerjaan yang ditawarkan. Itu sudah dituliskan, disiapkan oleh tim rekrutmen. Jadi orang akan tahu, wah nanti itu di sana, di mana, di Pegunungan Jayawijaya, di Kabupaten Wamena sana, gitu. Gajinya sekian. Kemudian baru boleh pulang ke Jakarta atau ke rumah itu adalah setiap 3 bulan sekali. Dan saya jelaskan. Oke. Termasuk nanti bagaimana perusahaan itu bisa membuat kandidat tertarik job desk ya. Nah ini contohnya kalau kita dalam mengiklankan itu perk itu atau semacamnya, semacam perk itu kan ada yang namanya juga membuat orang senang lah, penyenang ya, penyenang. Itu adalah contohnya aja perk and benefit itu bisa misalnya aja nanti Anda akan keluarga akan dapat perawatan anak. Misalnya aja ini kan seringkali ada gini, ada jenis pekerjaan yang memang layak atau hanya tepat dilakukan oleh perempuan.
tapi kan dia seringkali perempuan yang sudah berumah tangga, punya anak. Nah itu bisa juga dia sembari ibunya bekerja, nanti itu anaknya bisa dititipkan dalam daycare situ ya. Termasuk juga nanti kalau sakit anaknya bisa di cover. Karena rata-rata kan begitu kan ya, anak 2 di cover ya. Nanti juga mungkin dapat paid vacation leave ya. Jadi mereka yang cuti itu dapat 1 bulan gaji. Itu ya. Di samping hari cuti juga ada uang cutinya seringkali juga. Bahkan ada perusahaan tertentu yang bisa mengganti hari cuti dengan uang cuti. Ya ini sebetulnya tidak sesuai dengan syarat cuti ya, karena cuti itu kan orang diharapkan istirahat ya, tapi kadang-kadang orang menjual hak cutinya supaya dapat uang ya. Baik. Kemudian health insurance, BPJS lah, atau kemudian dapat dental insurance, jadi termasuk juga dapat perawatan gigi, kemudian life insurance itu misalnya dapat tunjangan. Jadi asuransi hari tua, kemudian juga ada juga program pensiun. Ini kan menarik Pak. Seringkali orang itu job desk-nya bagus, termasuk wah nanti ada hak pensiun. Ya, seperti ya saya alhamdulillah ini kan dulu sekarang punya hak pensiun ya. Kemudian mungkin ada juga dapat membership itu dapat kartu olahraga. Itu biasanya apakah itu di lapangan golf, apakah di gym gitu ya. Kemudian juga perawatan mata, kacamata, termasuk juga personal leave ya. Ini termasuk sick leave. Ini biasanya kan ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memberikan kepada pegawainya itu kalau dia bekerja sudah 5 tahun nanti boleh cuti selama 45 hari untuk menunaikan ibadah haji bagi yang muslim, atau boleh mengunjungi tempat-tempat ibadah non muslim, contohnya di Perancis Selatan, di mana di Lourdes itu di sana. Jadi ini semua kan perk ini ya, semua atau benefit orangnya akan menjadi wah kalau ini menyenangkan. Nah ini termasuk yang membuat atraktif, membuat orang itu tertarik. Jadi nanti kalau Anda membuat persyaratan rekrutmen juga harus juga ini kalau ada, kalau nggak ada ya jangan diadakan, nanti dipakai. Ya ini for benefit ya. Oke. Job spec ini ya, ini adalah persyaratan, tadi sudah ya. Baik. Nah, ini sekarang kita menyiapkan company branding ya. Jadi yang pertama kan persyaratan branding. Ini sebagai bentuk, ini mungkin agak ini ya, apa? Agak istilah yang baru, tapi saya rasa sudahlah kemarin dibahas juga. Ini saya gambarkan ya supaya kita nggak lupa. Ini kan brand-brand perusahaan yang nggak usah disebut mereknya, udah tahu kalau ini Adidas ya, walaupun nggak tulisannya. Kalau ini ada Apple, kalau ini adalah mobil, kalau ini adalah minuman, kalau ini adalah ini pakaian ya, ini mobil juga. Kemudian ini adalah ya perangkat lunak atau perangkat keras ya, ini mobil, ini adalah perusahaan jasa kurir, ini adalah perusahaan minyak, ini adalah alat olahraga itu. Nah ini juga mungkin kaos ya, saya nggak tahu. Tapi kalau setahu ini adalah lambang Playboy ini. Nah ini kalau brand-brand yang sudah mendunia, di mana orang sudah tahu ada lowongan pekerjaan, di mana di Coca-Cola, orang kan tahu, Coca-Cola itu ada di mana-mana, ya di seluruh dunia ada. BMW ini pasti ini perusahaan pasti gajinya gede, kenapa? Mobilnya juga mahal, misalkan ya. IBM nih, wah ini komputernya bagus-bagus ya. Ini bagi orang-orang pencari pekerjaan atau job seekers ini suatu yang menarik. Tapi bagaimana kita tuh bisa ngebrand perusahaan yang tidak seperti ini, ya. Perusahaan kita ya, taruhlah UMKM misalnya, tapi bisa menarik minat bagi para job seeker, bagi para pencari pekerjaan. Dan tugas Anda nanti menjadi tugas atau PR atau tugas mahasiswa membuat brand. Jadi employer branding atau company branding. Yang
bagus. Saya rasa semuanya ada satu di antara ini pasti punya lah. Minimal ini kali ya. Atau minimal ini pasti sepatu punya ya. Sekarang yang dipakai juga itu. Ya. Atau paling nggak pernah terima titipan paket dari lewat FedEx ya. Atau paling nggak dari siang atau kemarin sore sudah ngopi-ngopi sambil minum Coca-Cola. Oke, baik, ini adalah brand. Jadi kalau ini sih sudah worldwide brand ya, sudah semua orang tahu. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan yang belum terkenal, kita wajib mengiklankan atau menginformasikan kepada calon-calon pencari pekerja itu supaya perusahaan yang kita iklankan atau yang kita iklankan itu punya suatu distinktif, ya, punya suatu nilai khusus yang membedakan dengan perusahaan yang lain. Ya, misalkan aja, ya taruhlah aja kita perusahaan apa gitu. Distinktif ya, baik. Ini contohnya adalah, nah ini brandingnya kembali lagi ya. Nah ini saya kasih contoh aja nih, saya ambil di mana dia di. Ini kan suatu bentuk ini, tapi ini company-nya nggak jelas ini. Ini kemudian adanya di Uzbekistan atau di mana lah gitu ya ini. Tapi kalau branding itu seperti ini Anda punya. Ini kita juga dengarkan setiap hari. Kemudian ini kita juga punya. Ini Anda mungkin juga suka dilewati motor-motor gede itu ya. Nah ini semuanya Google, ini kita setiap menit kita ngelototin ini. Ini pom bensin, ini adalah Starbucks, ini adalah BBC, ini ada di ya ini informasi atau broadcast ya. Nah ini makanan kita sehari-hari ya, McDonald-nya. Ini apa nih? Burger King. Nah ini company branding yang atraktif. Ini ya, atraktif kan? Ini nggak atraktif ya. Akan membantu Anda dalam proses rekrutmen. Karena kandidat atau calon kandidat cenderung memiliki kebiasaan mencari tahu identitas perusahaan. Dia tiap hari lewat, ada pom bensin Pertamina, wah udah tiap hari tuh mata kita sudah dibombardir dengan gambar Pertamina. Lewat itu gambar Shell, lewat sini gambar sekarang ada Vivo. Nah, lewat sini begitu kita turun dari kereta, nengok ke bawah, di orang melihat kaki itu semuanya Nike, Adidas, Nike, Adidas, Nike, Adidas. Berarti itu sudah sangat branding. Ya. Oke. Jadi kalau kembali branding yang atraktif, ini sudah atraktif karena dibuat oleh para ahli kan ya, akan membantu kandidat itu untuk mengenal, kemudian mencintai, kemudian melamar. Dari branding. Nanti PR Anda adalah membuat branding. Baik. Nah ini. Sebetulnya ya, branding yang dilakukan perusahaan atau kita sebut sebagai employer branding, ini punya dua sisi sasaran. Pertama adalah untuk sasaran pegawai di dalam perusahaan itu kita sebut sebagai branding internal. Itu tujuannya apa? Supaya para pegawai yang ada di perusahaan itu merasa nyaman dan memberi kesan perusahaan ini adalah tempat yang paling baik untuk bekerja. Ini kan membuat suatu yang sifatnya orang akan very proud, sangat bangga. Ini adalah kalau kita branding dirasakan oleh pegawai sendiri. Tapi kalau branding itu nanti dipublish kepada calon pekerja atau calon tenaga kerja atau branding eksternal, upaya perusahaan untuk mempromosikan ya brand image kepada kandidat agar tertarik untuk mengajukan lamaran kerja. Nah, brand itu kan tentunya tadi isinya adalah perusahaan ini seperti apa, kemudian tadi ada perk, benefit, ada cuti, ada apa seperti yang menarik. Tapi branding ini harus real ada di perusahaan itu, tidak boleh ngedream ya, tidak boleh sesuatu yang sifatnya apa ya, bluffing. Bluffing itu
omong kosong. Dari perusahaan yang ada, buatlah tadi distinctive values. Jadi nilai-nilai yang ada di situ yang lebih membedakan dia dengan perusahaan yang lain. Walaupun itu koperasi aja ya. Koperasi kan lebih gede juga ya koperasi. Itu bagaimana kalau kita mencari pegawai koperasi, itu tahu ini koperasi apa nih? Nah, ternyata kalau kita bisa nge-brand, koperasi ini adalah koperasi yang sangat, contohnya Sikat gigi dengan koperasi sudut yang tepat dimiliki bisa oleh cegah mulut dan gusi luka. contohnya Sekarang aku pakai koperasi sikat gigi polisi. Sistema. Ya, Baru Sistema 9 degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan bersihkan lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S. Bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di posisi sensitif. Begitu kami ingin merekrut pegawai sikat gigi yang ngelamar banyak sekali walaupun namanya koperasi, karena koperasi ini sangat baik ya. Jadi employer branding atau company branding ini bisa tujuan untuk membanggakan pegawainya, menyamankan pegawainya, tapi juga untuk menarik para calon. Baik, branding. Sekarang nih ya, bagaimana kita melakukan branding ya, company branding atau employer branding. Pertama adalah ini, Anda atau kita harus bisa memahami employee value proposition-nya. Jadi kita singkat EVP ya. Ini yang dimiliki oleh perusahaan yang kemudian nanti akan dikenal oleh calon-calon pekerjanya ya. Kemudian kita harus menetapkan strategi brandingnya seperti apa. Nanti akan dilewat di model pakai apa. Contohnya aja. Nah, sekarang kalau saya buka laptop atau buka HP ini, sekarang kan sebel kan, itu udah masuk iklan-iklan ini. Tapi lama-lama karena saya hampir tiap saat tuh, saya nggak sengaja itu dalam otak saya itu, oh ini company ini ternyata saya kenal gitu, karena muncul selalu ya. Kemudian evaluasi dari setiap kegiatan employer branding yang sudah berhasil dilakukan. Kalau kita berhasil nge-brand, bisa menarik minat baik itu kandidat, nah kita perlu pakai tingkatkan. Tapi kalau branding kita nggak tepat, orang nggak tertarik juga, ya itu berarti kita evaluasi ya. Branding. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit tentang ini. Apa sih yang disebut dengan employee value proposition? Baik, ya. Ini definisinya adalah ini. EVP adalah nilai yang ditawarkan perusahaan kepada pegawai atau juga calon pegawai yang menjadi pembeda dari perusahaan yang lain. Kan seringkali ada ini, kami bukan yang terbaru, tapi kami yang termaju. Nah ini kan contoh, wah walaupun dia bukan perusahaan, kan seringkali kan perusahaan itu bangga kalau dia establish atau dibangun atau didirikan tahun 1888. Wah, umurnya sudah hampir 200 tahun kan. Tapi seringkali kan itu brand juga, artinya apa? Pasti kokoh, pasti kuat. Tuh, contohnya kalau Anda ini iklan guyon ya itu. Iklan sebuah jamu, itu ada ini gambar ibu-ibu berdiri sejak tahun 1918. Wah, berarti sudah berapa tahun itu ya? Sudah 64 tahun dia berdiri. Sehat aja itu. Padahal yang berdiri bukan ibunya itu, tapi perusahaannya itu. Jadi inilah bentuk-bentuk yang memang bentuk brand. Jadi EVP itu adalah nilai yang ditawarkan oleh perusahaan baik kepada pegawai ataupun kepada calon pegawai yang menjadi pembeda dengan perusahaan yang lainnya. EVP dirancang untuk meningkatkan retensi pegawai. Jadi untuk tadi yang sifatnya itu internal, maka ini bisa meningkatkan retensi. Retensi itu orang itu supaya supaya tetap di dalam perusahaan itu ya, dan menarik kandidat yang berbakat agar membuat
tidak melirik perusahaan lain. Kemudian konsep ini ya meniru dengan tawaran-tawaran produk-produk ya. Seringkali kan kita tuh banyak tawaran produk di iklan baris ataupun di iklan di mana di laptop kita, di komputer kita. Biasanya gini, tawarkan nilai pembeda yang membuat pelanggan memilih produk Anda. Ini adalah ini employee value proposition. Nah, ketika kita menyusun branding perusahaan, jangan lupa pahami dulu apa sih value proposition dari orang itu apa gitu. Ini contohnya, ini gambar nggak jelas ya, tapi sekarang ini saya jelaskan aja yang ini aja, yang lebih gede. Inilah contoh-contoh pembeda sebuah perusahaan dengan perusahaan lain yang kalau itu ada akan membuatnya orang lain tertarik. Nih ya, contohnya aja ya. Ini model employee value proposition, ini saya ambil dari, ini mungkin seizin apa nggak seizin, tapi saya ambil dari Google aja ya. Begini ya, ini contohnya aja, paling nggak ini ada 4 bab model ini. Bisa kita tuh mengedepankan atau kita itu menyampaikan pada pegawai atau pada kandidat itu hal-hal yang terkait dengan kompensasi. Ya. Contohnya gini, Anda akan mendapat gaji selama 15 kali dalam setahun. Ya. Dan itu kan 12 bulan, ada tunjangan hari raya keagamaan, ada tunjangan ini, jadi 15. Padahal di perusahaan lain kan hanya 12 kan, sudah suatu pembanding. Ya. Kemudian akan kenaikan gaji berkala setiap 3 tahun, pay raise. Ya. Kemudian Anda kalau bisa menjual kan produk sekian atau bisa masalah ini akan dapat bonus tamasya ke mana? Ke Venezia atau tamasya ke Rusia sana. Ini adalah bonus. Termasuk ini komentar adalah ini, di perusahaan kami itu mengedepankan fairness ya, pay for performance, artinya kita akan memberikan suatu imbalan berdasarkan kinerja gitu ya. Ini kan membentuk, ini semuanya kan membuat perusahaan yang kita brand itu menjadi menarik ya. Belum lagi benefit kan ya. Nanti ada time off ya, cuti. Nanti akan dapat healthcare, dapat peralatan kesehatan. Ada dapat allowance untuk remote area gitu. Dapat ya. Bahkan mungkin gini, dulu waktu awal-awal di perusahaan saya itu seringkali gini, kalau kita tuh bekerja di tempatan di Papua, itu ada allowance khusus, tunjangan khusus untuk sana. Termasuk juga nanti ada tunjangan khusus untuk ini, untuk penyakit-penyakit malaria. Waktu itu sekarang nggak lagi. Ada juga tunjangan khusus untuk namanya hardship allowance. Contohnya aja, kalau Anda nanti ditempatkan di remote area, di tengah hutan, di mana pun juga itu, ada tunjangan ketidaknyamanan, hardship ya. Jadi orang Jakarta biasanya ada mall, ada ini, nanti kerja di mana, di hutan yang tidak ada mall, tidak ada ini, maka ada tunjangan khusus namanya hardship. Ini salah satu bentuk untuk meningkatkan nilai-nilai value yang khusus dalam rangka nge-brand itu. Termasuk karir ya. Nanti akan ada tinjauan promosi setiap sekian tahun. Nanti ada Anda akan disekolahkan untuk mendapatkan sertifikat di bidang human resource, di bidang audit, di bidang apapun juga. Nanti akan Anda ada kesempatan untuk ada seminar di Singapura, atau mungkin Anda akan dapat S2 kan di Harvard misalkan, atau di Amerika. Seperti itu kan membuat kita, wah tertarik juga. Nanti kan ada training khusus, ya, setiap kali ada training, termasuk nanti ada coach yang akan mengajari Anda setiap saat gitu ya. Coaching adalah career. Termasuk culture, tentunya aja ini nanti Anda akan jalan aja. Anda contohnya gini, kalau perusahaan itu misal perusahaan pertambangan ya, pertambangan itu punya atau kami adalah perusahaan yang green company. Green itu hijau, company perusahaan. Ini artinya apa?
walaupun dia perusahaan pertambangan, tetapi dia juga mengedepankan keberlangsungan lingkungan hidup. Ya, jadi kalau kita habis nambang itu kemudian dilakukan reboisasi. Ya, artinya, nah kalau orang itu punya value yang sangat cinta pada lingkungan, nah dia akan tertarik untuk bekerja di pertambangan itu. Karena selama ini kan orang itu di contohnya pertambangan batu bara misalnya, wah ini merusak lingkungan. Tapi dia punya visi yang ini, kami begitu kita menggali, besok kita reboisasi. Nah, jadi orang-orang punya passion pada environment itu akan tertarik. Gitu. Contohnya nanti Anda akan bekerja dengan tim yang terdiri dari berbagai disiplin dan berbagai bangsa dari berbagai negara. Wah, tertarik, nanti saya akan kerja bersama dengan orang-orang dari Rusia, dari Arab, dari Jepang, dari Cina. Ini semuanya ya disebut sebagai employee value proposition. Nah, ini semuanya adalah dalam rangka untuk kita nge-brand. Kedepankan kompensasinya, kedepankan benefit-benefitnya, kedepankan pengembangan karirnya, kedepankan. Nah, ini sebenarnya dalam rangka untuk menjual company kita supaya diminati oleh para pencari kerja yang, nah kemarin kita jelaskan, yang yang potensial, yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga nanti dia akan menjadi good seed, ya, jadi biji yang bagus, sehingga nanti akan menjadi future leader. Ini adalah baik. Ya. Nah, ini masih employee branding. Jadi employee branding itu dipakai sebagai strategi rekrutmen, tadi sudah jelaskan, tapi ini diperjelas lagi gini. Jadi identifikasi apa yang membuat perusahaan lebih unggul, ya. Ke-brandnya harus pinter. Contohnya kita dapat ini di tempat perusahaan enggak, maka company kita akan unggul dibanding perusahaan yang sejenis, ya itu ya. Kemudian ini televisi ya, komunikasikan tujuan dari visi perusahaan. Contohnya aja, kita punya perusahaan, kami adalah perusahaan hijau, we are green company. Volume pertambangan green company gitu. Atau gini, kami adalah perusahaan masa depan. Nah, contohnya itu kalau kita sekarang kan perusahaan itu kan akan menjadi energi masa depan, misalkan aja geothermal atau mungkin angin, mungkin ombak. Nah, ini kalau kita sudah punya itu, orang, waduh, saya itu sangat merindukan, senang bekerja di tempat misalkan aja yang akan sustain, ya, tidak akan merusak lingkungan, tidak akan mengerus sumber daya, tapi kita akan memakai sumber daya yang akan terbarukan. Ya. Jadi wah, ini disampaikan. Jadi orang itu senang. Saya senang bekerja di perusahaan geothermal di panas bumi. Karena apa? Karena itu adalah panas bumi itu termasuk energi yang selalu terbarukan. Ya. Selama ada magma, selama ada panas, ada air, maka akan terjadi ada panas bumi. Kemudian membangun budaya apresiasi. Jadi ini biasalah ya, dalam kaitan dengan ini kita selalu memberikan apresiasi pada para pekerja. Kemudian kalau bisa ya, branding kita itu tempelkan atau daftarkan di job site yang di situs-situs yang banyak dikunjungi, yang populer. Baru ini berhasil kita. Nah, kita sudah bicara tentang saat ini ya. Ada kita sebut sebagai employer branding. Artinya branding tentang perusahaan itu. Tapi sekarang juga ada model namanya personal branding atau employees branding. Yang kemarin ditanyakan oleh siapa ya? Oleh yang dari Medan kalau salah ya. Contohnya gini. Ada kandidat yang berhasil membrand dirinya cukup bagus ya. Contohnya CV-nya ditulis bahasa Inggris ya. Kemudian dia semuanya bahasa Inggris. Wah, ini kan sudah, wah ini bagus sekali, ini orang bisa bahasa Inggris bagus itu. Sekarang kan juga banyak pelatihan-pelatihan bagaimana menyusun surat lamaran, bagaimana menyusun CV. Nah, ini sebagai dalam rangka untuk membrand
pribadi kan. Nah, ini hati-hati yang kemarin ditanyakan oleh kawan dari Palembang. Ketika dia itu sampai pada tahapan interview, ditanya ternyata tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, ini kan false branding, jadi branding yang palsu. Ini malah mencelakakan. Jadi seringkali pada era ini ya bukan hanya human resource yang memberikan nilai pada kandidat, tapi kandidat juga memberikan penilaian. Nah, ini adalah tentang employer branding. Tapi kandidat juga harus mengesankan perusahaan dengan membangun citra diri yang positif dan pemikir yang brilian agar mendapat penilaian lebih dari kandidat. Jadi calon pekerja atau calon kandidat itu juga harus bisa membuat personal branding, membranding diri sendiri, tapi harus real. Ya, dia kalau dia punya pengalaman ini, pengalaman itu ya nggak apa-apa, sehingga orang itu melihat CV-nya aja, wah ini yang saya cari-cari ini. Oke, kalau gitu masuk ke tahapan interview dan berhasil. Ini kan bagus. Meringankan tugas dari bagian rekrutmen dan meringankan tugas bagi bagian seleksi. Ya. Ini ya strategi dalam rekrutmen ya. Oke. Strategi branding dalam rekrutmen, menetapkan tujuan perusahaan, apa ciri dan kekuatannya. Jadi besok ya kalau Anda membuat lowongan loker itu jangan lupa ciri dari perusahaan dan apa kekuatannya. Kalau itu brand-brand yang sudah mendunia jelas, tapi nanti kalau Anda, saya minta untuk buatlah branding atau iklan lowongan pekerjaan untuk koperasi misalkan, atau untuk UMKM, atau untuk apa gitu. Harus Anda bisa mencari apa distinctive value dari perusahaan itu. Carikan ya nanti ya, apa yang membedakan. Kemudian konsistensi dalam mempromosikan perusahaan ya. Jadi brand dipromosikan, tapi kalau respon nggak bagus, kita harus evaluasi apakah kita salah atau kita kurang bagus ya. Kemudian fleksibilitas tetap relevan dengan tujuan perusahaan. Jadi brand itu kemudian selalu keterlibatan pegawai. Oleh karena itu kan ada yang branding supaya pegawai itu juga merasa bangga, puas, sehingga dia bisa ikut membantu nge-brand kepada orang-orang luar ya. Kemudian jangan lupa semua ini adalah sekarang itu tentunya tren minat mencari kerja dan kita harus namanya technological savvy. Kita harus bisa mengkomunikasikan dengan cara yang baik ya. Jadi walaupun kita membuat brandingnya bagus tapi kita cara mempromosikan nggak bagus ya nggak berhasil juga. Jadi baik, selesai ya. Baik, ini sampai ke brand sudah ya, branding. Sekarang jam berapa ya? Oke, sudah setengah jam lagi ya. Baik, sekarang adalah tahapan atau bagian kedua adalah menawarkan program rekrutmen. Menawarkan itu ya. Menawarkan program rekrutmen ini tentunya bisa kita sebut sebagai ada yang menyebutnya sebagai mencari talenta ya, boleh aja ya. Jadi ini adalah setelah kita siapkan semuanya ya, siapkan ya, rencananya sudah, kemudian kita sudah menyusun job desk, job spec, job standar, kemudian kita sudah menyusun branding ya, branding yang sesuai yang bagus. Nah, maka kita kemudian sekarang mulai kita tawarkan ya. Join us, nah, selalu begini kan, join us ya, join us. Menawarkan itu, ini sebetulnya cara aja Pak ya, bisa menawarkan nanti akan direkrut sendiri ya, atau nanti direkrut melalui agensi ya, ada itu headhunter atau lewat perguruan tinggi atau lewat institusi, tapi juga kita. Nah, kalau yang kemarin kita diskusikan, sekarang itu lebih banyak dengan kemajuan teknologi, termasuk kemajuan dari aplikasi-aplikasi yang banyak tersedia, itu orang atau perusahaan lebih suka merekrut sendiri ya.
ya dengan media rekrutmen, lewat crowdsource yang kemarin, termasuk sekarang juga banyak melakukan dengan cara ini, employees referral. Ini kalau bahasa Jawa itu getok tular. Getok tular itu orang pegawai dari sebuah perusahaan itu memberikan rekomendasi ya kepada SDM, itu loh ada orang yang baik. Jadi melalui namanya employee referral. Jadi melalui referensi dari employee kita. Ya, kalau bahasa zaman dulu namanya ini kata belanja, tapi dalam arti positif ya. Ini termasuk juga bagus juga. Ini contoh aja, contoh kok. Ya, ini contoh mungkin nggak relevan tapi boleh contoh aja. Saya di keluarga di saya sendiri itu punya pembantu itu ya alhamdulillah itu lama-lama, bisa lama-lama. Lama ada yang 10 tahun, bahkan yang sekarang itu sampai hampir 30 tahun. Ini umumnya karena gini, saya selalu atau kami keluarga itu mencari pembantu, maaf ya bukan lewat agensi, tapi lewat referral. Biasanya pembantu kakak saya itu dari kampung A sana itu minta tolong dong cariin dong siapa kayak saudaranya tetangganya sana, kan dia kenal Pak di sana orangnya yang baik. Pak ini Pak ada ponakan saya itu namanya si apa gitu, ini bagus Pak di kampung dia rajin gitu. Nah, betul Pak, lewat rekomendasi dari pembantu kakak saya itu dia ini bagus sampai sekarang. Ini juga kita sekarang itu walaupun teknologi sudah maju itu bisa juga kita melakukan referral employee. Syaratnya apa? Employee kita itu harus juga bangga. Dia juga harus merasa nyaman di situ. Jadi dia branding internalnya itu mengena pada employee itu sehingga dia sangat bangga, nyaman, sangat nyaman sehingga dia itu mau memberikan rekomendasi. Baik, nah, ini sedikit ya saya ambilkan dari sebuah tulisan ini, tapi menarik juga kali ya. Ini adalah bagaimana persepsi atau seorang pencari kerja itu mempersepsi sebuah tawaran pekerjaan. Nah, ini biasa ya, begitu ada join us lewat iklan-iklan itu, maka akan seperti ini. Ini adalah orang yang pencari kerja atau kandidat. Pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 step itu. Oke. Pertama gini, ketika ada join us itu maka dia seperti ini. Tahap pertama adalah awareness. Aware ya ini. Biasanya ini kandidat berpikir what is the company? Ini perusahaan apa ya gitu. Koperasi apa? UMKM apa? Nah, inilah kemudian kalau brandingnya bagus, atraktif, nah, dia wah bagus juga. Dia kemudian mengconsider, mempertimbangkan. Dia berpikir begini. Candidate thinks, what is in it for me? Ya. Di dalam perusahaan itu apa saja yang nanti bisa buat saya ya, atau cocok buat saya? Apakah itu pengembangan karir? Apakah juga gaji yang tinggi? Apa kesempatan untuk belajar ke luar negeri? Apakah ada perk-perk yang lain? Nah, ini adalah what is in it. Nah, ini masih timbang-timbang. Nah, kalau ininya brandingnya bagus, kemudian di dalamnya itu ada proposisinya itu juga menarik, maka ada tertarik dia tuh, interest. Apa yang dipikirkan? Would it fit? Would I fit in? Apakah saya cocok di sana gitu? Nah, udah mikir-mikir, wah saya itu insinyur pertanian. Kemudian di sana ini perusahaan nantinya akan berusaha untuk melakukan reforestasi hutan untuk mengganti hutan itu menjadi salah satu energi terbarukan misalkan itu ya. Nah ini kan interest Pak, jadi kemudian kalau tertarik itu dia mengajukan lamaran, aplikasi ya, pakai CV, pakai lamaran, dia juga membranding dirinya, kemudian dia berpikir how do I apply, bagaimana caranya melamar.
Nah, makanya kita siapkan di persiapan rekrutmen itu job desk yang jelas, ya. Kemudian kemana melamarnya, bagaimana caranya, ya. Jadi ini, how do I apply? What should I write? Itu biasanya apakah kan zaman dulu kan ada, mungkin sekarang masih ya, lamaran harus ditulis tangan. Sekarang nggak tahu ada nggak ya. Itu ya terkandung masuk juga kan. Ini tentunya orang SDM-nya harus belajar grafologi, ya. Ilmu tentang tulisan tangan. Itu. Barangkali orang bisa melihat kan, kalau tulisannya acak-acak, ini jangan-jangan nanti orang itu pikirannya acak-acak. Kalau tulisannya rapi, ya tebal tipis, rapi, orangnya juga rapi. Nah ini mudah-mudahan bisa. Tapi yang paling ahli adalah orang yang belajar tentang grafologi itu. Ya. Jadi ini, how do I apply that? Ini baru. Nah ini selesai. Itu tolong itu di ini ya, jangan. Hah? Enggak, ini udah mirip. Oke ya, baik ya. Jadi ini aplikasi, mengajukan aplikasi. Ini sampai sinilah tugas dari rekrutmen. Nanti kemudian kan masuk ke seleksi ya, setelah dia itu CV-nya cocok, persyaratan fisiknya cocok, persyaratan kepribadian cocok, persyaratan khususnya cocok, maka dia akan diuji, tim. Apakah dengan tes psikologi atau dan yang lain. Itu biasanya pikirannya begini, what can I expect in an interview? Apa yang saya harap dapat dari program interview atau tes-tes ini? Ini biasanya bagi calon pegawai, ini salah satu pembelajaran juga kan. Yang kemarin ditanyakan oleh, saya lupa nyatet ya, mahasiswi yang mengatakan gini, Pak, bagaimana Pak kalau perusahaan itu sebetulnya tidak butuh-butuh banget pegawai, tapi dia ingin menggali pengalaman dari kandidat nanti untuk diterapkan di perusahaan itu. Itu adalah perusahaan itu memang mencari. Tapi bagi si kandidat ikut interview itu pun juga suatu pengalaman. Oh ternyata diajarin gini loh, dites pakai tes psikologi yang seperti apa itu? Itu nanti ada angka-angka, kemudian ada namanya grappling, ada namanya pakai gambar orang, ada nanti menggambar rumah, ada nanti seperti ini. Ini kan pengalaman juga kan. Mungkin dia nggak lulus pun nggak apa-apa, tapi nanti di tempat lain, oh mungkin begini lagi. Nah itu. Jadi sebetulnya pertanyaan dari siapa ya, dari adik yang kemarin di Palembang tadi malam mengatakan, bagaimana kalau perusahaan itu pura-pura aja butuh, tapi ingin juga dapatkan bocoran pengalaman dia untuk nanti diterapkan di perusahaan itu. Kandidat jangan lupa juga akan seperti itu. Ikut seleksi untuk belajar. Nanti dia oh kalau interview itu ditanya ini loh gitu. Nanti kalau tes kesehatan itu supaya bagus harus begini loh gitu. Nah, ini supaya kan belajar. Jadi inilah dua pihak, baik perusahaan ataupun kandidat juga punya trik khusus untuk ini ya. Jadi terakhir kalau sudah diseleksi tentunya kan dia akan lulus, maka di namanya kalau job offering ya. Itu nanti akan diajarkan oleh Bu Fitriana, job offering gitu. Dia akan berkata begini, "Yay, I got a job." gitu. Ini kalau memang perusahaan itu betul-betul melakukan rekrutmen sungguhan. Termasuk juga kalau pegawai melamar juga sungguhan. Nah, itu asumsi kita adalah perusahaan membuat program rekrutmen memang berdasarkan pada kebutuhan. Ya, kemudian kandidat melamar itu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan profil dirinya, sehingga dia bisa mengabdikan, bisa memberikan kontribusi yang positif pada perusahaan itu untuk kemajuan perusahaan itu. Nah inilah. Jadi ini kira-kira stepnya begitu Pak. Nih, oleh karena itu kembali sih ya, pada waktu ini kita harus pandai-pandai membuat branding, membuat suatu citra positif, sehingga calon pegawai itu mempertimbangkan. Kemudian kalau mempertimbangkan, oke deh, tertarik deh, cocok saya gitu.
Nah, terus kemudian membuat aplikasi. Ketika dia menyusun aplikasi, dia harus juga membuat CV biasanya. Dia harus bisa membrand dirinya. Supaya apa? Di mata recruiter, di mata perusahaan itu dia adalah kandidat yang cocok untuk posisi yang saya tawarkan. Jadi brand itu. Baik, ini contohnya. Nah, kemudian, sekarang itu biasanya kalau rekrutmen yang R1 ya sekarang menggunakan job portal, kemudian juga membuat aplikasi rekrutmen cepat. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Sekarang itu juga model ada lagi employee referral program. Ini seringkali kita getok tular itu ya, word of mouth. Jadi pegawai mempromosikan kepada sanak saudaranya. Nah, ini bukan dalam arti nepotisme atau ini bisa juga tapi ini adalah mengurangi proses penyaringan dokumen awal, karena paling enggak orang ini sudah ada yang merekomendasikan. Tapi nanti berikutnya pada tahapan interview atau pada tahapan yang lain harus betul-betul objektif ya. Oke. Menciptakan employer branding yang tepat harus ya, dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan data, bukan subjektivitas personal. Nah, ini pertanyaan yang kemarin juga muncul ya. Pak, bagaimana Pak seorang rekruter itu, apakah dia boleh mengedepankan atau menampilkan ininya subjektivitasnya itu. Wah, saya lebih suka pada orang-orang satu alma mater ya, sama-sama UI-nya, sama-sama Gajah Madanya gitu. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari yang kemarin. Baik, nah sekarang tahapan keempat adalah, atau ini dulu, silakan. Ini sudah lewat tahapan ketiga ya. Boleh, saya lupa. Silakan kalau ada pertanyaan, terbuka untuk bertanya, mulai dari persiapan, mulai dari penetapan kebutuhan, persiapan, sampai kemudian pada pencarian kandidat atau pencarian talenta. 3 dulu aja, 4-nya belakangan nanti ya. Silakan. Mas Adnan sudah raise hand, silakan Mas. Wah ya, Mas Adnan yang kemarin ya, dari UMM Yogyakarta ya. Oke, silakan Mas. Baik Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, saya kan pernah mendengar Pak adanya rekrutmen yang abal-abal gitu Pak. Itu ciri-cirinya gimana ya Pak biasanya? Kadang mereka itu employee brandingnya terlalu berlebihan gitu Pak. Oke. Lalu yang kedua itu, kalau misalkan demand dari pekerjaan yang mereka ingin rekrut gitu Pak terlalu tinggi gitu, demand-nya, tapi supply-nya itu terlalu rendah. Lalu bagaimana ya Pak cara perusahaan itu kayak biar orang-orang yang profesinya emang dibutuhkan tapi supply-nya rendah itu mau ke perusahaan? Terima kasih. Baik ya. Oke. Jadi ini ada istilah baru ya, ada rekrutmen abal-abal ya. Nggak apa kayak gini. Jadi gini, kan tadi Mas Adnan ya mengatakan abal-abal itu dalam arti ngebrandnya kelewatan. Jadi contohnya, kami perusahaan terkemuka di bidang teknologi informasi misalkan. Wah, itu kan terkemuka ya. Kami punya cabang di seluruh Indonesia. Kemudian kami akan memberikan bagi pegawai itu gaji paling enggak sekian persen di atas UMP misalkan. Kami akan memberikan uang cuti sebesar 1 gaji pada waktu cuti. Kami akan mereview karir Anda setiap bulan sekali ya. Itu adalah ngebrand, tetapi faktanya nggak seperti itu, Pak. Seringkali terjadi itu. Nah, ini kan orang nggak tahu kan, tapi kembali lagi, Pak. Kembali lagi kan, begitu sekarang abad teknologi informasi ini kan tidak ada sesuatu yang tidak bocor. Jadi kalau memang perusahaan itu membual itu artinya bluffing dengan ngebrand terlalu tinggi tidak sesuai dengan faktanya, ini kan lama-lama orang juga akan tahu, wah ternyata apa yang
begitu sudah terima kan sudah seleksi, kan kemudian ada job offering kan. Job offering itu kan biasanya kan ada namanya penawaran kerja kan disertai kontrak kan. Nah itu dibaca Mas, baca ternyata apa yang diiklankan ternyata nggak sesuai dengan apa yang terjadi di kontrak itu. Jadi orang itu hanya supaya orang itu baik yang masuk, tapi kontraknya nggak gitu, nggak ada gaji di atas UMP, nggak ada lagi, ini nggak ada. Nah makanya upayakanlah nanti kita kalau di pihak employee kita harus betul-betul objektif ya, dalam arti kalau kita brand harus real. Di pihak pelamar kita juga harus hati-hati. Boleh perusahaan itu kan nge-brandnya bagus, tapi nanti ketika Anda sudah lulus, sudah masuk pada tahapan offering job, ya sudah lulus, sudah di saat pekerjaan Anda diterima sebagai ini, sebagai taruhlah sebagai junior akuntan. Nah, itu ya, junior akuntan. Anda kan akuntansi ya dari UMM, junior akuntan dengan kompensasi gajinya ini, uang cuti ini, kemudian kesempatan belajar kok nggak ada ya, kemudian ini benefit nggak ada ya gitu. Nah, tanyakan Pak atau Bu SDM, dulu yang ditawarkan itu kok beda dengan yang kenyataan di kontrak ini, kan akan menolak kan, menolak. Nah ini seringkali membuat kerugian bagi kedua belah pihak. Bagi applicant, bagi kandidat ini kan sudah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, ikut interview di Jakarta pada rumahnya di Jogja. Nah, kemudian ternyata, nah ini kan lama-lama bagi para pelamar ini di blacklist perusahaan ini bohong-bohongan nih, jadi apalah gitu. Jadi ada satu bentuk mitigasi kalau Anda sudah lulus nanti sebelum menaikkan kontrak itu harus betul-betul dilihat apakah sesuai dengan yang ditawarkan dengan yang dituliskan dalam kontrak harus sama. Memang banyak kejadian seperti itu, nanti dengan kepandaian dari si orang SDM itu bisa nanti gini Pak, gini Pak, gini Pak. Tapi kalau kita percaya pada apa yang tertulis Pak. Nah, problemanya sekarang itu kan demands antara pekerjaan dengan demands antara pelamar itu masih banyak kan pelamarnya untuk job-job tertentu ya, sehingga begitu sudah diterima ya udahlah daripada saya nganggur, saya S1 sudah setahun nggak dapat pekerjaan, ini sudah diterima ya sedikit berbeda lah antara yang ditawarkan dengan sekarang di kontrak, ya sudah saya terima aja. Nah, seringkali seperti itu ya. Tapi kalau makin ke sana, yang kedua, pertanyaan dari Mas Artan ya, kalau rasio antara ini pekerjaan yang ditawarkan ternyata peminatnya kurang. Ini biasanya kan ada high specialist job, pekerjaan-pekerjaan yang memang pekerjaan yang sangat terspesialisasi dan di pasar memang nggak banyak gitu. Saya ingat dulu ya waktu tahun-tahun berapa ketika saya masih di SDM itu saya harus mencari ya atas permintaan dari biro kesehatan atau dari rumah sakit, minta adalah dokter ahli dalam bidang kedokteran nuklir. Waktu itu tahun lama sekali itu. Nggak banyak di Indonesia itu. Sehingga kita tawarkan, nggak banyak yang ngelamar. Sehingga kalau tahu ada, itu dia minta gaji yang tinggi karena dia sudah bekerja di rumah sakit sendiri. Nah, ini tentunya kita harus cari gimana. Apa kita itu akan menurunkan speknya? Ya tentunya tidak ya. Apa kita itu ya paling enggak harus seringkali kalau di kebutuhan rumah sakit seringkali kita tuh ya berkolaborasi sehingga dokter yang kita butuhkan itu kita treatment sebagai ini time sharing ya.
sekian jam di rumah sakit sana dengan perjanjian tertentu. Itu banyak. Ya. Tahun-tahun 80-an, 90-an itu juga masih jarang yang namanya ini. Zaman dulu ya, programmer waktu itu susah sekali. Kan belum ada aplikasi, belum apa, jadi susah cari programmer itu. Wah, harganya mahal sekali. Termasuk kalau dulu, sekarang ini, banyak sekarang kita tuh yang jarang di pasar adalah orang-orang yang memahami bisnis law, ya adalah para advisor atau legal counsel di bidang bisnis ya, untuk kontrak-kontrak di bidang migas seringkali jarang sekali Pak. Itu ditawarkan nggak ada yang lamar. Padahal kalau kita di pasar global tuh banyak, tapi kan nggak bisa orang asing itu sembarangan masuk kita bekerjakan kan itu. Tuh, ya Pak ya. Jadi ini Mas, pertama tadi adalah abal-abal itu kita nanti ya, di pihak perusahaan harus betul-betul fair, di pihak pelamar harus hati-hati. Jadi nanti apa yang ditawarkan harus sesuai dengan yang dikontrakkan itu. Baca baik-baik. Kemudian kalau demand-nya need-nya banyak tapi demand-nya kurang, ya tadi salah satunya kita bisa. Ini seringkali kalau kita emang sangat khusus itu bisa kok minta izin ke Kementerian Tenaga Kerja bahwa kita akan mempekerjakan tenaga asing untuk ini. Bisa diberikan juga, tapi dengan waktu tertentu. Itu Mas, silakan ya. Baik kalau ada lagi. Ya, ada 3 lagi Pak silakan, Agus. 3 dulu ya, silakan Mbak. Ya, silakan Mbak Shena. Mbak Shena dari Udayana untuk online. Dari Bali ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Shena dari Universitas Udayana. Saya ingin bertanya di bagian pada masa penseleksian. Nah, biasanya itu para rekruter kan suka menanyakan ekspektasi gaji yang Anda mau itu berapa. Nah, dari salah satu info yang saya dapat gitu, kayak salah satu media itu tuh ada yang kayak ngajarin kalau misalnya ditanya itu, kita tanya balik ke rekruternya berapa range-nya. Terus abis itu jadi nanti si rekruternya ini ngasih tahu. Terus yang kedua itu saat rekruternya nanya itu, yang kitanya itu malah ditanya balik, terus jadinya kita yang harus ngejawab sendiri. Nah, itu sebenarnya saya kalau misalnya kita tanya tentang range gaji, ekspektasi gajinya itu dan range gaji yang ada di perusahaan itu, pada perusahaan itu rekruternya itu boleh atau enggak Pak, kayak ngasih tahu range-nya berapa, atau kayak kita sebagai pelamar harus benar-benar research sendiri tentang berapa range untuk posisi kita di pekerjaan tersebut. Ya. Baik ya, ini Mbak Shena ya dari Bali ya. Ya Bali. Ini nanti bisa ditanyakan kepada Ibu Fitriana yang akan mengajar tentang ini, tentang seleksi, atau mungkin ibu yang lain tentang ini, tentang penempatan ya, penawarannya. Tapi bolehlah kira-kira saya jawab secara umum dulu ya. Karena saya juga pernah menjadi orang yang menawarkan pekerjaan setelah mereka sudah lulus seleksi. Kan biasanya di dalam loker itu kan disebutkan nanti akan dikaji, misalkan aja yang paling gampang sekarang adalah di atas UMR gitu ya. Itu kan UMP ya, UMP Jakarta berapa, UMP Bali berapa gitu. Nah, biasanya pada waktu interview setelah direkrut itu kan ditanya berapa gaji Anda. Nah, ini seringkali ada orang yang mau mengajari, nggak salah juga sih ya. Kalau Anda ditanya oleh yang menginterview, yaitu justru ini Anda nanti harus berani menyampaikan gitu. Karena kalau Anda sudah lulus seleksi dan sudah tahu kira-kira kapan berapa, minta aja yang rasional kan. Contohnya aja kalau misalkan Anda kan sebelum itu kan sudah punya benchmark kan. Contohnya Anda adalah sarjana
teknik sipil misalkan. Itu teknik sipil dari Udayana, kemudian itu kalau dia masuk di perusahaan konstruksi gajinya sekian. Nah ini perusahaan konstruksi yang bersama, ya boleh, Bu, saya minta adalah gajinya sekian, termasuk nanti ada uang cuti segini-segini. Nah ini kan terjadilah negosiasi. Ya. Tuh. Jadi nggak salah juga. Nah biasanya ini tren ya sampai sekarang masih ada itu. Karena kebutuhan pekerjaan itu sangat besar, sehingga orang itu gini, Anda butuh berapa? Ya terserah aja dari company gitu. Nah ini kalau saya sih, kalau Anda digaji sekian mau, baru ngomong nggak mau. Jadi itu jawabannya nggak bagus kalau kita bilang terserah, nggak bisa. Jadi kita harus punya tegas. Saya yakin teman saya, misalkan ya, pekerjaan di perusahaan konstruksi ini gajinya 12 juta. Itu all in, gitu ya, take home pay-nya 12 juta misalkan. Dengan grade sekian. Anda bilang, itu di Bali. Kemudian Anda di Lombok misalkan. Ya saya antara range-nya antara 10 sampai dengan 17 juta gitu. Nanti jadinya 12 juta ya nggak apa-apa karena teman Anda seperti itu ya. Baik. Kira-kira itu Mbak Shena. Oke, silakan ada lagi. Ini kalau nggak ada lagi nanti kita teruskan. Silakan, 2 lagi Mbak. Banyak Pak. Ya. Saya masuk ke Mbak Gita dulu ya. Mbak Gita Al-Zahra, silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Pak? Jelas sekali. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Gita Al-Zahra dari STT Nurul Fitri, Jakarta. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan nih, Pak. Yang pertama, misalkan nih perusahaan tersebut memberikan atau bisa dibilang mengiming-imingi lah pemberian perks and benefit yang kesannya mengada-ngada gitu ya, niatnya dia ingin membuat ketertarikan si kandidat lah, tetapi setelah dia sudah masuk bekerja ternyata itu semua nggak ada gitu, udah memang nggak dikasih dan memang ternyata nggak ada, itu hanya tipuan perusahaan aja gitu. Nah pertanyaannya, apakah kita setelah mungkin ya pastinya kita mengajukan pertanyaan atau konfirmasi kepada pihak HRD, tapi kalau misalnya udah melewati ketidakjelasan, apakah kita bisa menuntut perusahaan tersebut Pak, atau menuntut atau mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan? Boleh dong. Yang kedua, mengenai personal branding, apakah personal branding hanya melulu tentang keahlian? Kalau untuk orang yang nggak tahu keahliannya apa, keren bule bro, menemukan keren bro, bule bro, sekali di bidang SDM dan kejuruan psikologi. Apa sih tips-tips membantu branding untuk orang yang merasa dia nggak ada keahlian atau dia belum menemukan keahliannya gitu? Oke, baik ya. Terima kasih. Baik ya, 2 pertanyaan ya tentang ini. Kembali tadi kan ya, ini hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya yang apal-apal tadi ya. Kan di dalam iklan loker itu kan sering harus disebutkan juga kira-kira nanti kondisinya ya, gajinya di tempat kerja mana. Nah itu kan disebutkan kan. Penempatannya di Papua misalkan. Kemudian nanti dapat uang cuti, dapat uang ini ya. Perknya ada semua lah gitu. Nah, Anda ikut rekrutmen, kemudian ikut seleksi, sudah diterima kan, lulus seleksi. Nah, tapi kan pada waktu seleksi itu kan ditawarkan SD ya, Anda mau gaji berapa gitu. Loh saya mau gajinya sekian. Loh kenapa segitu? Loh karena waktu di iklan loker itu ada gaji ini gitu. Nah, terus wah itu nggak ada itu. Jadi yang kita maksud adalah seperti ini ya kan, pada orang kan ya. Nah, ini tentunya Anda boleh aja mengatakan ya sudah kita nggak jadi aja gitu. Ini bagi mereka yang punya competitiveness, artinya orang yang memang nilai jual pasarnya tinggi. Artinya begini, kalau saya nggak di sini, tempat lain pun masih banyak yang menerima saya.
Kan banyak kandidat yang memang memiliki nilai jual pasar yang tinggi. Tapi umumnya yang pengalaman saya itu, begitu tuh masih banyak karena juga ini nilai jual itu nggak tinggi, rendah aja. Begitu ini nggak ada, ya sudahlah gitu. Daripada saya nganggur, terima juga. Nah, tentunya kan nanti kalau diterima kan dinyatakan dalam bentuk perjanjian kerja kan atau kontrak lah ya. Kontrak itu tentunya harus ditandatangani. Yang kita terima adalah yang sesuai kontrak itu. Tuh. Tapi kalau sebelum kontrak Anda boleh komplain, loh kok gimana sih dulu waktu di brand kok di iklannya seperti ini, kok sekarang seperti ini gitu. Nah kalau Anda memang punya nilai jual tinggi ya nolak aja gitu. Tapi kalau Anda ya sudah terima, akhirnya diterima kan kontrak udah kerja. Nah, kalau kemudian di kontraknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan Anda kerja, ternyata yang tertera dalam kontrak itu nggak ada, ya nanti Anda bisa mengadukan ke SDM, kalau nanti ada dispute, bisa juga kalau Anda anggota serikat buruh di perusahaan itu, bisa juga Anda mengadukan, nanti bisa ke Kemenaker. Nah ini nanti tentunya akan banyak dibahas pada waktu pelajaran yang lain ya, industrial relation nanti seperti itu ya. Tapi intinya kalau kontrak sudah ditulis, tentunya Anda harus ikut itu. Kalau kemudian perusahaan tidak memberikan apa yang dalam kontrak, Anda boleh nanti bisa mengajukan suatu ya tuntutan. Oke ya, baik. Silakan Mbak Putri, satu lagi atau dua lagi? Kita bisa lanjut lagi. Ya, ada 2 lagi Pak. Mas Asriansa Lubis, silakan on mic Mas. Oh, Mbak Lubis yang kemarin ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Maaf Bu. Sebentar. Saya mengajukan 2 pertanyaan. Oh, oke Mbak Gita lanjut aja dulu Mas. Oh silakan. Asriansa sebentar ya. Iya. Ya, Bu. Sorry maaf. Maaf Pak, pertanyaan kedua Bapak belum. Yang mana ya? Tunggu. Yang mana ya Mbak ya? Yang terkait personal branding Pak. Oh iya. Iya. Personal branding itu apakah harus keahlian aja? Kemudian bagaimana siapa yang bisa memberikan kita ilmu membranding personal kan? Intinya gini Mbak, personal branding adalah yang memberikan citra diri kita itu yang punya distintif, punya kelebihan atau punya pembeda dengan kandidat yang lain ya. Tuh. Jadi tidak hanya keahlian aja, bisa juga misalnya nanti kita punya keahlian, punya sikap yang seperti apa ya. Kita punya pengetahuan yang lain ya. Jadi temukanlah apa yang menjadi ciri-ciri pribadi yang berbeda atau yang membedakan dengan para kandidat yang lain. Taruh gini ya, Anda sama-sama S1 ya, S1-nya ekonomi ya. Mau masuk ke perusahaan tertentu, tentunya kan kita harus punya dalam CV itu misalnya saya sebelum saya lulus S1 tapi sudah pernah magang di perusahaan law firm gitu. Ini kan kandidat yang lain S1 saja, tapi Anda S1 plus magang. Nah, inilah salah satu dari programnya Mbak Putri ini, program GNIK ini kan nanti Anda kalau sudah ikut kuliah soft skill, kuliah hard skill, Anda nanti membuat portofolio, nanti Anda akan magang atau internship, Anda akan keluar atau lulus, tentunya tidak hanya S1, ijazah S1, tapi juga punya ijazah S1 dan juga ada lagi kompetensi yang di bidang SDM atau di bidang apapun juga. Nah ini kan pembandingan, artinya Anda dibanding yang lain, tentunya Anda sudah punya pengalaman kerja gitu. Sehingga nanti begitu di CV-nya itu, wah ini bagus juga nih, sudah pernah bekerja di bidang ini, ya sudahlah kalau gitu tinggal di interview aja gitu. Jadi branding itu keahlian boleh ya, pengalaman boleh, juga hal yang lain. Misalkan aja sekarang banyak juga ya, sama-sama S1 ya. Ternyata ada kandidat yang sangat fasih berbahasa Mandarin.
Kan jarang tuh orang bahasa Inggris sih banyak, tapi sekarang berbahasa Mandarin itu dia bukan keturunan dari China, tapi bisa Mandarin. Karena dia cerdas, orangnya gini, dia bisa meningkat punya peluang. Kita kan banyak kerjasama dengan orang-orang dengan pengusaha dari Cina sana. Jadi kita maka Anda punya kelebihan dibanding yang lain, bisa berbahasa Mandarin, yang lain cuma bahasa Inggris saja gitu. Nah, itu ada satu branding, punya kemampuan bidang bahasa Inggris ya. Belum sama-sama S1, yang satunya punya suatu pengetahuan di bidang komputasi, yang lain tidak gitu. Ya. Jadi apa yang membedakan Anda dengan rekan-rekan sesama pelamar untuk pekerjaan itu? Branding. Ya, oke. Ya, sebentar. Silakan, Mbak Putri yang tadi, Bu siapa tadi yang mau nanya lagi? Mas Asliansah. Oh, yang Lubis ya, yang dari kemarin nanya ya. Silakan Mas Lubis. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya gini, kan tadi Bapak bilang kadang perusahaan itu melakukan rekrutmen, tapi sebenarnya mereka nggak butuh-butuh amat sama tenaga kerja. Mungkin karena mau mengetahui kriteria para aplikannya. Jadi Pak, pertanyaan saya, apakah itu hal yang umum Pak melakukan perekrutan seperti itu di dalam dunia kerja? Karena kan untuk melakukan perekrutan itu kan pasti butuh anggaran Pak. Iya. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Bang Lubis ya. Itu bukan Anda yang nanya kemarin itu. Seperti ini. Kalau pertanyaan itu bukan Pak. Bukan Pak, ya, saya tapi kemarin. Ya ada. Itu tidak umum. Ya, tidak umum ya. Unusual ya. Betul, jadi kalau perusahaan itu hanya untuk ya asal punya citra, dia membuka lowongan pekerjaan, kemudian merekrut, kemudian menseleksi, tapi nggak ada pekerjaannya, betul yang ada buat apa? Harga citra itu kan harus dibayar dengan cost kan, dengan biaya kan. Pertama biaya untuk rekrutmen, ya nggak usah lewat koran deh, sekarang lewat medsos saja kan juga pakai biaya lah ya. Tapi nggak ada gunanya, ya mungkin ada gunanya juga supaya ini loh perusahaan saya itu sempat masuk di platform medsos mana, di mana kita itu seolah-olah merekrut yang banyak. Jadi itu ya nggak umum, tapi ada seperti itu Mas. Dalam dunia kerja kan pasti, dalam dunia sekarang itu pasti adalah yang penyimbangan ada gitu. Sebaliknya Mas, ada juga yang gini, ada orang yang sekarang melamar, kemudian untuk latihan ujian, latihan tes gitu. Dan tes, oh ternyata nanti ditanya itu begini, kemudian nanti tesnya ini, tes psikologinya itu adalah ini, kemudian wawancaranya adalah seperti ini gitu. Ya, sehingga paling tidak ada learning proses ketiga. Ya, ini salah satu bentuk taktik baik itu oleh perusahaan ataupun oleh para pelamar. Baik. Oke, itu. Silakan. Kalau enggak kita ini ya lewat langsung aja ya dulu ya. Atau tadi yang terakhir tadi. Lagi boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Mas Kurniawan silakan Mas. Mas Kurniawan ya. Oke. Mas Kurniawan. Oh iya, baru ke unmute Bu. Oke, sip. Halo Pak Agus, selamat malam Pak. Ya, dari mana Mas Kurniawan? Saya dari Unisula Semarang Pak. Lu Semarang ya? Oke, silakan. Ya. Ini saya mau nanya Pak, mungkin ini perspektif yang saya dapatkan dari orang lain, ini belum tentu benar atau tidak ya Pak. Ini dari pandangan Bapak, mungkin bisa dibenarkan. Nah jadi begini Pak, dalam proses rekrutmen itu kan ada namanya cocok dan tidak cocokan ya Pak. Apalagi di di Indonesia khususnya gitu kan, culture Asian gitu ya. Nah jadi saya tuh mendapatkan cerita gitu dari salah satu teman saya, yaitu mendaftar di salah satu perusahaan besar di Jakarta gitu kan. Nah ketika mendaftar tersebut udah di tahap yang cukup jauh di proses interview, bahkan udah masuk di interview direkturnya gitu ya Pak, semester gitu. Jadi
dia cukup membaca grafik daripada director tersebut gitu kan Pak. Nah, ada satu titik dan juga beberapa poin yang ketika dia melihat itu kok kesannya kurang enak dari gestur tubuhnya director ini gitu Pak. Nah, jadi ya dia mencoba mengambil asumsi bahwasanya waduh ini sepertinya tidak terima nih karena mungkin directornya gak cocok sama kita gitu kan. Nah, jadi yang saya tanyakan begini Pak, apakah memang kecocokan itu memang sangat berpengaruh banget ya kalau misalnya sangat berpengaruh banget dari pihak atasan ataupun user, walaupun nih anak yang atau job seeker ini memang kualifikasinya sudah mencukupi gitu Pak, atau bahkan ya dia sudah cocok dengan requirement yang diberikan gitu kan Pak. Itu kan salah satu hak prerogatif dari pihak perusahaan ya Pak, dan itu memang memang jadi satu hal yang sudah pada umumnya atau bagaimana ya Pak? Baik, ya. Oke, terima kasih Mas Kurniawan ya dari Semarang ya. Kalau yang umum itu kan setelah rekrutmen kemudian kan seleksi. Ya, seleksi itu biasanya ada tes-tes yang awal ya, apakah itu tes pakai psikometrik, tes psikologi, kemudian ada panel diskusi ya, pakai diskusi, kemudian juga nanti akhirnya ada interview oleh user. Ya, user itu adalah para calon pemakai. Gitu. Nah, ini untuk jabatan yang umum ya, sehingga interview oleh user ini biasanya juga tidak sendirian karena juga ada didampingi oleh orang-orang SDM tentunya ya, untuk tentang penggajian, tentang apa user, tentang bagaimana apakah kualifikasi dari kandidat ini sesuai dengan tempat kerja saya gitu ya, user. Jadi jarang direktur utama itu ikut ya. Tapi untuk jabatan-jabatan tertentu di mana diperlukan interview oleh pimpinan tertingginya, direktur ya, direktur. Nah, ini seringkali gini, direktur itu kalau menginterview itu kan pasti mendapatkan feeding, masukan dari tim rekrutmen dan seleksi. Mas Kurniawan sudah lulus tahapan ujian ya, tinggal udah tes kesehatan, sudah tinggal interview dengan direktur. Pasti kan direktur utama itu kan mendapatkan masukan dari tim kan. Nah, ini masukan itulah kemudian dipakai oleh direktur untuk menginterview Anda gitu. Nah ini kembali soal gestur ya, itu memang ini persepsi Pak, persepsi ya. Persepsi itu kan sesuatu yang dipandang subjektif ya. Bisa aja direkturnya itu memang sengaja dia itu untuk beraction. Beraction itu adalah menampilkan gestur, menampilkan body politics tertentu yang membuat Anda itu terpancing emosinya sehingga seperti ini. Nah ini bisa aja. Jadi ini ada cara direktur seperti itu ya. Tapi sebetulnya kalau sudah lulus dari tim rekrutmen dan seleksi itu sudah harus lulus. Direktur tinggal ini aja, tinggal mengiyakan. Tapi kadang-kadang ingin saya sebagai pimpinan tertinggi mau lihat sih orang seperti apa sih yang direkomendasikan oleh tim seleksi itu. Terus bilang, kamu siapa? Gitu kan? Saya ini Pak, saya ini Kurniawan itu. Dari mana ini? Saya dari sekolah tinggi. Di Semarang emang ada sekolah itu. Yang saya tahu tuh Undip yang di Semarang itu. Wah, itu kan tentunya kalau Anda sebagai orang yang pencari kerja, kemudian alma mater Anda diremehkan, padahal Anda sudah lulus kan bisa emosikan. Nah ini bisa juga seperti itu ya. Nah ini suka-suka selera direktur, tapi umumnya nggak seperti itu Pak ya. Direktur itu biasanya justru mencari, saya butuh pegawai ini, Kurniawan, ahli bidang ini. Tentunya kalau sudah direkomendasikan oleh tim seleksi, ya saya akan kalau ada paling-paling cuma nanya, kamu Semarang ya, saudaranya ada berapa gitu, kamu seperti apa? Gitu. Tapi ada juga direktur yang pengen ngetes emosi Anda gitu. Tuh Mas ya. Oke, selesai ya. Kita lanjut ya. Masih ada lagi. Join us untuk, nah ini sampai sini, ini sudah. Nah sekarang mencari kandidat Pak.
mencari kandidat itu ada dua. Bisa kita sebut sebagai tertutup atau terbuka. Ya. Kalau dalam mencari kandidat itu identifikasilah talent yang tepat, kemudian attract-lah dia, kemudian pilihlah dia. Nah, metodenya ada dua. Metode tertutup dan terbuka. Tertutup itu adalah apabila mencari kandidat terbatas pada pegawai yang ada dalam perusahaan itu. Dalam rangka apa? Promosi. Kalau terbuka itu dipublish ya, di-blast lewat apapun juga, koran kayak kalau zaman dulu, sekarang bisa lewat media yang lain ya, ini terbuka. Nah, intinya apa? Kalau terbuka, tertutup ini, tertutup ya, atau disebutnya internal source of recruitment, itu biasanya transfer. Internal transfer promosi dari anak perusahaan pindahkan ke induk perusahaan. Ini kan harus juga diuji juga kan, direkrut, diuji, transfer. Bisa juga promosi. Promosi itu misalkan aja dulunya itu taruhlah ini yang perasa alami terjadi juga, ada anak yang masuk ke perusahaan itu masih LSS LTA. Ini kemudian dia sambil kuliah, sambil belajar bekerja, dia mengambil jurusan Fakultas Hukum ya. Ya, lulus lah ya. Tapi dia masih di bagian ini, masih di bagian yang di bagian admin kantor itu, masih non-staff itu. Nah, kemudian perusahaan itu membutuhkan orang yang ahli di bidang agraria ya, pemberian nasihat pada pembebasan tanah, pada apa juga. Nah, ini kan perlu orang punya latar belakang hukum kan, maka daripada cari di luar-luar, cari di dalam, ketemulah Anda. Jadi nama itu ya promosi ya, promosi tentunya juga ini dulunya non-staff, kemudian kalau dia lulus sesuai dengan kriteria yang ada, dia akan menjadi legal counsel atau di bidang agraria. Tapi juga bisa demosi. Demosi itu artinya, nah ini demosi itu kemarin waktu sidang-sidang etik di polisi kan ada yang pangkatnya AKBP menjadi demosi. Ini paling kan juga harus dicatat dulu, direkrut, kemudian diseleksi. Cocok nggak sih Anda di bagian itu gitu. Ini biasanya demosi itu malah gampang ya. Contohnya aja yang dulunya menjadi kadif, sekarang menjadi Yanma itu adalah bagian yang pelayanan markas ya. Baik. Termasuk existing employee. Employee itu adalah yang tadi, orang yang dari bawah ke atas. Termasuk ini yang terjadi pada saya juga ya. Retired employee. Jadi orang yang sudah pensiun itu. Jadi orang yang sudah pensiun itu direkrut kembali, bisa aja ya, karena kita diputar kali aja. Termasuk juga ini Pak, previous applicant. Applicant yang dulu sudah pernah melamar, database-nya kita simpan. Begitu kita butuh lagi, nggak usah langsung kita panggil aja. Ini adalah internal. Jadi pelamar yang walaupun orang luar itu bisa kita anggap sebagai pelamar dalam. Karena ini. Oke. Nah, kalau eksternal itu bisa job seekers, kemudian kalau zaman dulu lewat kantor tenaga kerja, kemudian ini referral dari rekanan, dari teman, dari serikat pekerja juga referral, kemudian perguruan tinggi, atau yang sering terjadi adalah hijacking. Hijacking itu kita, yang tadi pertanyaan dari Mas siapa tadi ya, yang demikian sulitnya mencari di pasar itu adalah orang dengan spesifikasi tertentu, sulit mencari, padahal kita butuh. Nah ini seringkali juga perusahaan tuh bayar mahal, hijacking. Hijacking itu diiming-iming, kamu dibayar sana, saya dibayar 100 juta sebulan, seminggu itu. Masuk tempat saya, 200 juta seminggu. Pikir-pikir Pak, sehingga nurani orang itu, kalau dia memang betul-betul niatnya cari duit yang itu, dia akan keluar. Itu. Kalau dia tahu bahwa dia adalah sangat dibutuhkan pasar, tapi jumlahnya tidak banyak. Hijacking. Ini ya, kemudian, nah, cara efektif adalah untuk charging ini adalah ini harus jelas, ini lewat aja ya. Ini kemudian, nah ini media kalau zaman dulu ya kemarin saya ceritakan itu medianya itu lewat Kemenaker, kartu kuning untuk kita mencari tenaga kerja. Sekarang itu sudah lewat ini Pak, ya, platform digital lewat macam-macam. Ini semuanya sudah bisa. Ini di satu pihak memang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murah. Ya.
bisa platform social networking, pilih aja salah satu. Job fair juga masih ya. Kemudian yang paling bagus sekarang adalah lewat kampus placement atau lewat profesi. Jadi profesi ini pun jadi sumber Pak ya. Salah satu bentuk kalau kita kemarin ngomong crowdsource itu lewat profesi paling banyak itu. Paling bagus. Dia punya database yang sangat kuat ya. Kemudian informasi lokernya ini jelas tadi ya. Kemudian terakhir adalah belum terakhir. Langkah kelima kita kompilasi. Ya, kompilasi itu mengelola aplikasi, kemudian formulirnya, kemudian data pendukungnya. Ini zaman dulu masih manual ya, manual satu-satu. Bayangkan kalau yang ngelamar itu 1.000 orang semuanya memenuhi syarat administratif kan, ya cukup butuh waktu, butuh tenaga. Tapi sekarang kalau Anda nanti punya kesempatan untuk membeli atau menyewa aplikasi, yang salah satunya adalah tracking system yang aplikasinya seperti itu, ini bisa otomatisasi. Ya. Nah, kalau sudah itu, ini biasanya adalah, ini intinya adalah surat lamaran, CV, resume ini pengalaman pekerjaan. Nah ini yang seringkali ditanyakan, ini paling bagus ya, ijazah, terusnya. Ini juga seringkali transkrip nilai ini kadang-kadang kan orang nggak tahu transkrip nilai kalau ada IPK-nya 3, sekian tapi dari perguruan tinggi mana, ini harus kita perhatikan juga ya, pas foto. Nah ini yang ada. Kalau Anda ikut GNIK ini, nanti kalau kemudian ikut uji kompetensi, Anda punya sertifikat kompeten. Wah, bagus ini. Piagam penghargaan kalau Anda pernah menjadi ketua senat, ketua BEM, pernah menjadi lomba pidato bahasa Inggris se-Asia Tenggara, wah itu lumayan. Nah, kemudian keterangan catatan ini polisi masih perlu nggak sekarang kalau perlu, dan identitas pribadi. Seringkali kalau untuk salesman, untuk apapun perlu SIM gitu ya. Baik, ini kira-kira seperti ini. Ini kalau pakai tracking system cepat Pak. Baik. Nah terakhir ya background pasti ya. Kemudian profiling ya sudah pasti ya. Ini sekarang diperlukan. Nah, dari semua calon yang sudah kita aplikasi yang sudah kita kumpulkan, apalagi dengan dipakai sistem, kita bisa membuat prioritas lah, mana yang diprioritaskan untuk segera dipakai atau diserahkan ke bagian seleksi. Itu. Jadi sampai di situ tugas dari tim rekrutmen, kemudian menggunakan hasil semuanya ini untuk bahan disampaikan ke seleksi ya. Jadi kalau orang syarat adminnya terpenuhi, kemudian syarat yang lain terpenuhi, maka tinggal dikirim ke proses seleksi. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Fitriana. Kalau udah seleksi, dipanggil seleksi, kemudian inilah saya ingin mengutip suatu ini. We reap what we sow. Nah, kami memanen apa yang kita tanam. Every choice we make is it. Yang kita pilih itu ya bibit. Nah, baik ya. Nanti question and answer-nya bisa menyampaikan lewat WA atau apapun juga. Karena saya ingin memberikan tugas pada Anda semuanya. Sekarang udah jam berapa ya? Wah, tinggal 2 menit lagi, nggak apa-apa ya. Ini saya akan bagian terakhir ini adalah ini. We believe hiring to be the most important first step toward the organization success. Ya, ini kan slide kita pertama adalah demikian pentingnya rekrutmen itu untuk menemukan bibit yang unggul demi sukses perusahaan. Nah, sekarang tetap yakin bahwa hiring to be the most important. Langkah awal yang paling penting untuk membawa keberhasilan organisasi. Ini buat Anda semuanya. Nah, sekarang bagian ketiga, SOP. Saya tidak mau memberikan kuliah SOP karena sudah diberikan oleh Ibu, siapa ya? Ibu Fitriana juga kan ya. Nah, tapi saya hanya ini ke fungsi SOP itu, ini saya kutip dari kuliah-kuliah yang Ibu itu untuk standarisasi. Pasti ya, untuk mengurangi intervensi dari pihak yang di luar. Ini contohnya aja tadi. SOP rekrutmen
itu ada nggak pelibatan dari direktur utama. Nah, kalau tadi ada direktur utama yang kemudian minta interview, kemudian memasang dirinya dengan gestur, dengan body politics yang threaten, yang sangat mengancam. Nah, ini kalau nggak ada SOP-nya, kita berani nolak. Pak Dirut, nggak ada Pak SOP itu direktur harus interview gitu. Nah, jadi nggak boleh intervensi, ada SOP-nya. Kemudian meningkatkan akuntabilitas masing-masing pihak. Ya. Kemudian SOP juga merupakan ukuran standar kerja pasti. Kemudian sebagai pedoman. Kemudian menghindarkan tumpang tindih. Nah, mudah-mudahan dalam SOP rekrutmen tidak tumpang pilih. Kemudian membantu penelusuran kesalahan. SOP kan ada satu flow di mana yang salah. Nah, kemudian menyusun SOP jangan lupa mempelajari proses bisnisnya. Ini salah tulis ya. Harus mempelajari. Nanti Anda membuat SOP tentang rekrutmen di perusahaan apa ya. Ya, susun alur kerja ya, ada alur cari oleh ibu itu, kemudian review flowchart-nya, simulasi SOP, evaluasi SOP, kemudian SOP harus di-approve oleh pimpinan, kemudian baru disosialisasikan ke bidang-bidang tertentu ya, sehingga orang tahu ya rekrutmen itu seperti ini gitu. Baik ya. Nah, inilah tugasnya ya Pak Putri. Ini tugas dari saya untuk UK 17 melakukan proses rekrutmen adalah membuat SOP rekrutmen internal dan eksternal. Kemudian Anda juga membuat penawaran atau iklan lowongan pekerjaan dengan branding yang atraktif. Perusahaannya apapun juga, jangan perusahaan besar. Boleh koperasi yang kecil, UMKM, boleh perusahaannya kue rumahan, boleh juga ya. Silakan aja. Kue klepon terbaik di Magelang adalah milik Ibu Siti. Nah, itu Ibu Siti terkenal Pak di sana. Bisa di branding. Padahal cuma kue klepon. Kemudian kalau kita ngomong bakpia, Jogja kan udah banyak macam-macam. Tapi ada di daerah mana? Di dekat Malang sana itu ada bakpia tapi dari kentang. Populer juga. Padahal sih rasanya kurang enak ya. Tapi kepandaian pembrand itu maka potato bis bakpia itu cepat terkenal juga. Kemudian kalau di Malang itu juga ada Malang itu juga sekarang banyak home industry untuk membuat, contohnya aja gini. Sekarang lagi ngetren. Contohnya nangka. Nangka itu kan bisa kita makan kan basah. Nangka menjadi keripik nangka. Rasanya, baunya masih kayak nangka, tapi kering. Nah, ini dulunya sih nggak terkenal, tapi ada salah satu ya, mahasiswa yang kemudian membuat brand dari ibu siapa gitu, Ibu Haji siapa gitu. Bagus. Kalau keripik tempe Malang udah terkenal dari dulu, tapi sekarang ada keripik tertentu yang berkat dari kepandaian branding yang sebenar-benarnya. Baik, ini saya akhiri di sini ya. Nanti akan saya minta ke Mbak Putri nanti ini tapi Mbak Putri ini saya minta waktu satu malam ini untuk menyempurnakan bahan presentasi ini. Besok pagi saya kirim ke Mbak Putri dan bisa di-share ke mahasiswa. Termasuk ada contoh untuk ini, untuk SOP rekrutmen, contoh ya. Ya, gitu. Mbak Putri, saya serahkan kembali ke Mbak Putri. Kita sudah lewat waktu lebih dari ya cuma 10 menit ya, nggak apa-apa ya. Iya, 4 menit cuman, nggak apa-apa ya. Boleh ada satu orang peserta Pak, ini sudah ada Mas silakan, boleh. Mas Asnains untuk online. Oh, Mas Anan lagi dari UMM. Akuntansi Muhammadiyah. Ya, silakan Mas, nggak apa-apa. Silakan Mas. Saya ada pertanyaan Pak mengenai tugas ini, itu kelompok atau individu ya Pak? Lalu itu deadline-nya kapan ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anan ya. Saya kira mau nanya lagi. Nggak apa-apa gini. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi aturan itu saya serahkan ke Mbak Putri. Yang saya tahu adalah ini
per kelompok, Mas. Ya, kelompoknya mungkin sudah dibagi kan, nanti per kelompoknya kelompok berapa, kemudian deadline-nya ini saya serahkan Mbak Putri aja kan, kemarin sudah ada WA dengan saya ya, nanti akan disampaikan Mbak Putri, kemudian nanti akan disesikan ke saya gitu. Silakan Mbak Putri membantu menjawab untuk tugas-tugas ini. Ya, teman-teman, untuk deadline-nya itu nanti dikirimkan by email aja, by email ke saya dan nanti bisa diselesaikan ke emailnya Pak Agus. Nah, untuk deadline-nya itu kalau 2 minggu boleh nggak ya Pak ya? Ya kalau mereka nggak ada tugas yang lain, ini kan setiap mata kuliah kasih tugas kan? Iya. Betul. Boleh 2 minggu, 3 minggu boleh lah gitu ya, 3 minggu deh gitu ya. 2 minggu dari hari ini ya Pak, boleh ya nggak? Sekarang tanggal 27 ya paling nggak tanggal ya ini aja deh, waktu aja ya 15 Oktober ya. Oke, siap Pak. Saya tulis. Kemudian tadi yang belum terjawab Mbak Putri, ini ya, kan tugasnya tugas kelompok ya, bukan tugas ini. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah ada kelompoknya. Jadi gitu Mas Arani ya. Jadi nanti per kelompok deadline-nya saya lihat tanggalan dulu ya. Tanggalan ini adalah supaya waktunya enak. Oktober itu adalah betul tanggal 15 itu adalah Sabtu ya. Jadi pas 15 Oktober adalah Sabtu. Oke, itu Mbak Putri ya. Jadi saya serahkan sekarang forumnya kembali ke Mbak Putri. Saya akhiri, terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, 2 malam ya, ini paling tidak ada manfaatnya buat Anda semuanya. Saya juga senang, pertanyaannya juga membuat saya untuk menyempurnakan ini. Handout juga menambah pengetahuan saya juga ya, pengetahuan di lapangan zaman sekarang. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih banyak Bapak. Hari ini teman-teman setelah webinar ini nanti langsung post test ya.